Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvi Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul kolesterol. Kolesterol. Pengertian kolesterol. Kolesterol merupakan sterol yang berasal dari binatang maupun manusia. Kolesterol yang ada dalam tubuh merupakan lipid yang disintesis oleh hati dan usus halus. Selain itu, kolesterol juga terdapat pada makanan hewani yang dikonsumsi seseorang. Tubuh memiliki kemampuan untuk menghasilkan kolesterol. Komponen pembentuk kolesterol berasal dari berbagai makanan yang dikonsumsi. Walaupun bukan merupakan makanan yang mengandung kolesterol, sebagian besar kolesterol yang ada dalam tubuh dihasilkan sendiri oleh tubuh. Sekitar 70-80% kolesterol disintesis oleh tubuh, sedangkan 20-25% sisanya berasal dari luar tubuh, yaitu dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Tubuh orang dewasa rata-rata menghasilkan 2.000-3.000 mg kolesterol per hari. Jenis kolesterol yang pertama, LDL atau sering juga disebut sebagai kolesterol jahat. LDL lipoprotein deposito kolesterol bersama di dalam dinding arteri yang menyebabkan terjadinya pembentukan zat yang keras, tebal, atau sering disebut juga sebagai plakat kolesterol. Dan dengan seiring berjalannya waktu dapat menempel di dalam dinding arteri dan terjadinya penyempitan arteri. Yang kedua, HDL. HDL adalah kolesterol yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Fungsi dari HDL yaitu mengangkut LDL di dalam jaringan perifer ke hepar, akan membersihkan lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah, yang kemudian akan dikeluarkan melalui saluran empedu dalam bentuk lemak empedu. Fungsi kolesterol, menurut Panil, dalam tubuh walaupun kolesterol mempunyai efek buruk, yaitu bersifat arterogenik, juga berfungsi fisiologis. Fungsi tersebut yaitu pembentukan membran sel, sintesis hormon steroid, dan sintesis asam empedu. Menurut Mulyanto, beberapa peranan penting kolesterol bagi tubuh antara lain, yang pertama, kolesterol berperan dalam proses pembentukan sel-sel dalam tubuh. Lemak berperan sebagai pembentuk dinding-dinding sel. Yang kedua, berperan penting dalam menentukan molekul-molekul mana saja yang dapat masuk ke dalam sel dan mana yang tidak bisa, atau permeabilitas membran sel. Dan yang ketiga, ikut berperan dalam produksi hormon seks atau androgen dan estrogen. Faktor penyebab meningkatnya kolesterol di dalam darah. Yang pertama, makanan sehari-hari. Kolesterol umumnya berasal dari lemak hewani seperti daging kambing, babi, atau jeroan, dan telur termasuk makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Jadi, makanan sehari-hari akan mempengaruhi kadar kolesterol dalam tubuh. Dan yang kedua, penyakit tertentu, misalnya tekanan darah tinggi, dan penderita diabetes. Kadar gula yang tinggi pada penderita diabetes dapat memicu tubuhnya untuk memiliki kadar LDL kolesterol yang meningkat. Akibatnya terjadi penumpukan kolesterol di dalam darah sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, berat badan. Yang keempat, kurang gerak atau malas berolahraga. Dan yang kelima, umur dan jenis kelamin. Dan yang terakhir, merokok. Cara menghindari kolesterol, menerapkan pola makan sehat, batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol, dan hindari konsumsi minuman beralkohol. Perbanyak makan sayur, buah-buahan, dan ikan. Menurunkan berat badan berlebih. Dengan menurunkan berat badan, kadar kolesterol total juga dapat menurun. Berolahraga secara teratur, aktivitas fisik dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Usahakan untuk berolahraga selama 30-60 menit tiap hari. Misalnya jogging, lari, bersepeda, atau berenang.
menghentikan kebiasaan merokok. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri. Sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.